Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wempi Reza Palevi, NPM 200404020036. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang iptek dan seni dalam Islam. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses kegiatan yang menggunakan buah pikir, ide, gagasan yang kemudian mengambil inisiatif untuk berbagi pengetahuan. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan menciptakan roda telah membantu manusia dalam bepergian dan mengendalikan lingkungan mereka. Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, termasuk ekonomi global masa kini, dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang. Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dihendaki, yang disebut pencemar dan mengurus sumber daya alam, merugikan dan merusak bumi dan lingkungannya. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya, seperti tari, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang menggunakan imajinasi, gagasan, atau keperigelan teknik pembuatannya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya berupa penciptaan karya seni, kritik seni, kajian sejarah seni, dan estetika seni. Sumber ilmu memiliki 3 garis besar, diantaranya adalah akal, wahyu, dan ilmu pengetahuan. Akal merupakan dianggap sebagai alat pengetahuan. Akallah yang sebenarnya menjadi alat pengetahuan, sedangkan indera hanya sebagai pembantu saja. Akal juga dapat memilah dan menguraikan. Penghargaan Islam terhadap ilmu teknologi. Pertama, bahwa ayat yang pertama diturunkan yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 antara lain berisi perintah membaca dan menulis dalam arti seluas-luasnya. Membaca secara harfiah berarti mengumpulkan informasi yang dapat dilakukan dengan cara membaca tulisan, melakukan observasi, bertanya, melakukan menalisa, menyiapkan, dan menguji coba. Kegiatan ini dalam kurikulum tahun 2013 dikenal dengan istilah scientific approaches atau pendekatan ilmiah. Sedangkan menulis dalam arti menyimpan, merekam, memasukkan dalam file, mendokumentasikan, dan mengabadikan. Dengan tulisan ini, maka segala sesuatu yang telah dihasilkan melalui kegiatan membaca dapat diabadikan dan diteruskan kepada generasi berikutnya dalam bentuk ilmu pengetahuan. Dan ilmu-ilmu tersebut kemudian diaplikasikan dalam bentuk disalin, modul, dan manual yang selanjutnya menghasilkan teknologi, kebudayaan, dan peradaban. Tanpa ilmu, kebudayaan, dan peradaban yang dibutuhkan untuk memajukan kehidupan manusia tidak akan terwujud. Kedua, bahwa di antara tugas utama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia, sebagaimana tercermin dalam wahyu Allah di surat Al-Quran ayat dan sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya sebab
Rob atau Al-Murabbi, yakni sebagai pendidik, dan Al-Alim Maha Guru yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada manusia sebagaimana hal ini dilakukannya terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ketiga, Islam memiliki pandangan integralistik antara berbagai macam ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pandangan tauhid, yaitu sebuah pandangan bahwa wahyu, alam jagat raya, fenomena sosial, akal dan hati nurani adalah sebagai ayat-ayat Allah yang antara satu dan lainnya saling berhubungan. Dengan demikian, Islam tidak mengenal pemisahan antara berbagai ilmu pengetahuan, sedangkan ilmuwan seperti Ibn Sina misalnya, selain menguasai ilmu agama, juga menguasai ilmu alam, filsafat, ilmu jiwa, ilmu alam, dan juga tasawuf. Keempat, Islam memandang bahwa ilmu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini terjadi karena setiap seseorang menemukan teori ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya ia menemukan ayat-ayat Allah. Dengan demikian, semakin tinggi sebuah ilmu yang dimiliki seseorang, maka akan semakin dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, fungsi iptek dalam Islam. 1. Meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan. Kedua, sebagai acuan untuk waktu ibadah. Ketiga, memudahkan cara untuk beramal kepada sesama. Keempat, sebagai penyedia konten video ceramah keagamaan. Kelima, penyedia ide menu buka puasa dan sahur. 6. Membantu kamu untuk menemukan hadiah terbaik. 7. Ide fashion terbaru. 8. Cara terbaik untuk mendapatkan tiket mudik. 9. Tetap terhubung meski jarak memisahkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.